anggap bae kena ijek urip, iku bekal iso gawe deposito akhirat. Tapi nak kowe mati, anggap bae akhir dari segala keburu. Karena kita sebenarnya mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan saya dan berakhir pula semua potensi maksiat saya. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Kena maca donga iki ra bakal mati, gereja iso maca ya ora napa. Benar mati kira iso napa. Mau anak-anak. Ya tapi nanti seneng ngono ya terus mana dadi rezeki. Tapi kulo apa? Ning tinggal jenenge ajal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ya ora bodho nijukono ora anggere cek maca iki ra bakal benar mati kira iso napa. Yo ngono ya ora iso mikir. Boten ngenyek, mati tenang, nang kerja urip iso maca, nek mati. Itu gak ada mayat itu, kabeh mayat penyiksani api ning dunya bajingan. Ndak api bajingan jen mati. Nek mati ra iso dadi bajingan. Ngono kok protes, tetep kiai bisa iku pinter. Bajingan mati, tukang gendong mati. Ya selesai saya ge saya. Santri sing ekstrem protes. Saya ning ndi untuk akwane ra karo. Sesuk santri iki nggak iso popo mungkin gitu. Jadi kabeh ku ana ilmune napa? Ajane iki ilmu rahasia, lha bangke jagal terus tak terangno. Nek diterangno men jagal. Jadi anggere mati mesti napa? Karena akhir dari gara-gara keburu. Ane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyen pinter tenan. Ane Nabi nak donga Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap bae kena ijek urip, iku bekal iso gawe deposito akhirat. Tapi nak kowe mati, anggap bae akhir dari segala keburu. Karena kita sebenarnya mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan saya dan berakhir pula semua potensi maksiat. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Ini senang orang malah bingung. Jadi Kanjeng Nabi nak mari ngeten kehidupan apa iki urip sehat ngeten iki anggap bae tak iso ngaji iso sedekah iso macam-macam. Tapi kan ape mati ora usah nyesal. Anggap bae akhir dari segala ini dari Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis memandang sesuatu itu baik. Paham ya? Waktu kan ada bojo judes gitu. Bojo judes anggap ae ngate sak. Lho nggih kula nu boten sombong, bojo kula nu nate tangkep. Gus kula nu kepen mbahmu jenengan. Gara-gara nek dene ngapola tambah. Lah ya lek ngekeki nafkah cukup ora mesti to nyuku. Lah nek kowe ngamuk aku sabar. Ora modal untuk ganjaran apa. Ora modal untuk napa? Jadi kan ada bojo judes ku ben. Perkarane sabar untuk napa? Ganjaran. Ora usah modal. Anggap mawon ngono. Tapi ya aku sampe keberatan. Adane pengiran pun nabi. Ada tapi anak wong kere, wong santri rata-rata marah. Di tonggo ra bener sabar. Untuk perlakuan tidak enak sabar. Dinyak kere, keriting yo ganjaran. Gampang sebenarnya hidup itu mudah. Jadi termasuk ganjaran usaha. Tapi kita ini kepengen ganjaran sing prestis. Misalnya sedekah kan gaya. Ini ganjaran sing pres. Ini ganjarannya kok milih sing nopo? Nanti kalau nanti ditanglepi. Gus, fadilahnya jadi imam kan kau terus ngotot gawean. Sirine nopo kok jiran gak jadi imam. Cangkemmu. Jadi imam fadilahnya gede berkoniru Rasulullah. Tapi jadi makmum kaya aku ganjaran. Aku wong alim jadi makmum ganjaran gede podo ke imam. Hadisnya sih tawadhu om. Mergo akeh wong ngrasa kiai ngrasa wong alim ambisi dadi imam. Jadi fadilah jadi makmum napa? Tawadhu. Memang harus ada yang latih. Masyarakat kalau enggak dilatih ya kacau. Ngrasa kiai rebutan tongkat, ngrasa ngalim kudu dadi. Terus sing latih tawadhu itu so. Saya jamin berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau. Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu tawadhu.
Meskipun nggak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian, ini ku Abdurrahman bin Auf nanti tentang perjalanan ngimami, kaji Nabi makmum di Barok terus nggak dibuka. Nanti kaji Abdurrahman bangga, nggak ono sahabat tahu ngimami Nabi kecuali aku. Baru itu diprotes. Oh kaji Nabi, berkali-kali tahu ngimami orang terbaik di dunia. Abu Bakar dan ketika beliau sudah ngimami Rasulullah mundur. Ditanya Nabi, ya Abu Bakar, kenapa Anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu. Kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, la yang bagi ibni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi imami tabi'in. Orang-orang saya, orang kelompok tertentu, sama jamaah, jamaah di, nggak makmum ya orang. Padahal Nabi zaman juga mau ngendikan, sallu khalfamang qala la ilaha illallah. Kowe iku gelem mau makmum mbek sapa wong sing maca la ilaha illallah. Jadi rasa benci, ngarep mau imam kudu ideal, cuma ning nang matane bener ngene. Sholat yang mau cara bener nganti batal lu nak yukhillu bil makna. Jadi misalnya an'amta alaihim diwaca an'amtu itu fatal. An'amta kang paring nikmat panjenengan alaihim ing atase wong akeh. Mbok waca an'amtu paring nikmat ing. Tapi nak ain mirip hamzah mirip ain kok ilate elek. Paham ya? Wale wong daerah kulonan nak maca walam dolim walat semua. Riyen nganti cerita kiai Quran bapak kula nu hafal Quran sawat mulang Quran bapak. Niku gak kuwati tenan. Alhamdulillah. Pucuke ilang kuwi nggone dasare napa? Mboten tek dasare napa? Asus tanah ya ning napa dasare napa? Gigi napa terus. Alhamdulillah. Gurune gak kuwati. Ane kurang mangan. Ukurane sepudi kok mungkin mlebu. Kulo niku nggih duwe maksud paten, tapi kulo mboten fanatik kulo gara-gara kita ade wong apa. Nang pasaran niku. Dadi nek mau ada alhamdulillah itu jelas. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya cerdas, protes. Pak Yai, jal saya dan jal bapak nang beda. Jal saya dan jal bapak beda. Jadi gurunya kapasi. Terus silah telek. Dari jal saya dan jal bapak. Ini melanggung Betawi agak wajib. Wahasuna ulaika terpraktika. Kamu rofi kok, tapi buang. Itu terpraktika. Ini aneh-aneh. Nah itu memang begitu. Kalau sudah kayak gitu tuh repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yukin makna. Misalnya an'amta jual nopo an'am. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Paham ya? Memang idealnya ya ummul qauma aqrahum li kita billah. Itu idealnya ya. Itu idealnya. Tapi kalau standar sah tetap nopo sah. Mulai nanti Jumatan dengan perjalanan prosesi Glorian zaman itu sering ngumpul, sering ngebis. Pas Jumatan mandek Jumatan. Itu makmumnya mau 15. Cara mazhab Syafi'i minimal Jumatan patang. Kulo nggih kalian santri kulo kalih. Sing riyen sering ngaji kulo teng itu. Ejan mondok derek kulo teng itu. Nanti kulo fanatik fikih ya ada. Mboten ya ada. Malah rasa ya. Cara mazhab Syafi'i Jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40 tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40? Nah orang pemanasan 20. Paham ya? Boleh dipikir aja kita kampung misalnya desa-desa binaan. Sebelum Jumatan mau 15. Terus gue nyarat nobatan. Ya nak pemanasan itu di 40 di bawah ini desa-desa taklu. Mau imam mau coba saya karu-karu. Dia agak pesta. Kalau lagi rakyat, nganti saya ini rakyat. Mana tak kalau pangeran kau rakyat. Ini bener sih boten gitu ya, bener gue baru boten. Mereka botennya jadi gini deh ya. Tidak wajib itu bukan berarti tidak. Tidak sunat bukan berarti tidak boleh.
Makanya tenggene Syarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tidak kesunatan jamaah, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Duksum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang, itu mau waktu sholat duha. Ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat do makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak kesunatan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat yang tidak disunatkan jamaah dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu panjang ya Nabi itu ya hebatnya itu ya menang mau. Ya memang karena secara konstitusi memang nggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi nutur kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika persona sahabat do makmum menengah. Mulai dari Ibnu Abbas dari sapa tahajud ra oleh jamaah. Aku tahu turune bulik. Maimunah itu buliknya Ibnu Kholati. Kalau bilang khola itu bulik dari ibu. Bulik dari apa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu am. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Makanya kalau di Quran kan ada akmamikum, ada akhwatikum. Misalnya ya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Berarti dulure bapak. Wa kholatukum dulure ibu. Tapi nak terus sami. Beli bulik itu jelas, bulik bapak, bulik kenapa? Kalau orang Arab jelas, sekolah berarti keluarga dari ibu. Kalau ammah dari bapak, berarti misalnya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum dulure bapak, wa kholatukum dulure ibu. Jadi maknane Quran ini luwih gampang timbang basa Jawa. Ya tapi tetap gampang aku. Repot nek diterangane itu kias. Itu memang aturannya itu begitu. Ya, aturan-aturan banyak terus dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudu mau sholat tahajud, sholat malam. Ibnu Abbas kecil itu nggak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri. Sisi apa? Terus kata Ibnu Abbas, "Hafal latani Rasulullah." Aku dijewer dari Rasulullah. Ya Nabi sholat itu jewer. Nanti dari Imam Malik ke kabin tengurakat dan Nabi sholat jewer ya tahu, beda butuh nih gini apa? Tapi nak rokokan tak tahu, nanti gue tengah rawat. Wah, nggak tiru. Wah, aliran tenggine sebagian daerah, itu nak foto nopo rokok. Alasannya rokok jurah mangan jurah, dia ini salah. Mulai gue ramai dia sing debat. Kalau ada, gue orang melok debat, pengejan lo di debat. Oh, kalau omongin ini dia ini. Biasanya mungkin juga nggak ada musuh kita. Yang batal mangan deh ngombe rokok itu jurah kategori mangan, jurah kategori ngombe. Tak omongin. Ngandani dia ini, sebenarnya dia tetap lebih suarga. Tapi kalau mangan, kalau ngombe, anaknya kok rokok tok. Nah, gelem ya suarganya dia penuh be, belum nopo. Kandani. Wah, ngono tidak ada pedep. Jadi rokok itu ramangan orang. Terus walhasil akhirnya Ibnu Abbas dijewer begini, dijewer fa'adaroni an yamin gitu. Aku dijewer diputer nganti aku posisi kanan ini. Itu semenjak itu jadi aturan. Kalau makmumnya satu di arah kanan, kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri. Kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah. Paham ya? Pada aturan itu dulu ya karena gitu. Paham. Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah. Ini makmumnya jinten. Nah, kalau sebagai wong alim ngertakok itu yang jamaah masak ilmu kula kathah. Nak berjamaah ya dalile dikasih Nabi Ibnu. Tapi buku dalil ya ora pati kena ora ana pengumumane, paham ya? Kejadiannya tanpa diumum. Tapi tetap jaga kula sae lah, ini ibadah terus. Sing drengki sing ngrasani, paham. Cuma sing anak nolan di mamong liya kudu ikhlas coba dene semangat mergo dadi imam bareng di mamong liya gak tri. Sing direkno aku sing terusno dekne lek ora ikhlas nek wis ibadah di boten napa. Bon gitu terus niki pengen tok